Episode ke-9 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di topik 1 yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep bilangan bulat dan lambangnya, serta berbagai operasi pada bilangan bulat, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi hitung campuran, kelipatan dan faktor, dan operasi pemangkatan bilangan bulat. Pada episode ke-9 ini, kita akan lanjut untuk mempelajari sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause videonya dan berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, silahkan lanjut nonton videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membuat catatan hal-hal yang menurut teman-teman anggap penting dalam video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Submateri pertama yang akan kita pelajari adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Contohnya, ketika kita mengalihkan 2 dipangkat 2 dengan 2 dipangkat 3. Artinya, kita tulis dulu 2 dikalikan 2 sebanyak 2 kali, kemudian dikalikan dengan kita tulis kembali 2 dipangkat 3 atau 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Bentuk ini sama saja dengan bentuk 2 dipangkat 5 karena 2 dipangkat 2 sebanyak 5 kali. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kata lain, 2 dipangkat 2 dikalikan 2 dipangkat 3 sama saja dengan 2 dipangkat 3 ditambah 5. Contoh yang lain, ketika kita mengalihkan A dipangkat 3 dikalikan dengan A dipangkat 4. Pertama, kita tulis dulu A dipangkat 3. A dikalikan A sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian dikalikan lagi dengan A dipangkat 4 atau A dikalikan A sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah A pangkat 7. Karena A dikalikan A sebanyak 7 kali. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai A di pangkat 7 sama saja dengan nilai A di pangkat 3 ditambah 4. Jadi, nilai dari A di pangkat 3 dikalikan A di pangkat 4 sama saja dengan nilai dari A di pangkat 3 ditambah dengan 4. Secara sederhana, sifat perkalian bilangan berpangkat dapat dirumuskan dengan A di pangkat M dikalikan A di pangkat N, hasilnya A dikalikan A sebanyak M kali atau sebanyak M faktor, kemudian dikalikan lagi A dikalikan A sebanyak N kali atau N faktor. Hasilnya sama saja dengan A di pangkat M ditambah N. Jadi, A di pangkat M dikalikan A di pangkat N, hasilnya adalah A di pangkat M ditambah dengan N. Submateri berikutnya yang akan kita pelajari adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Contohnya pembagian 2 di pangkat 4 dengan 2 di pangkat 2. Pertama, kita tulis dulu 2 di pangkat 4. Artinya, 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian, kita bagi dengan 2 dikalikan 2 atau 2 dikalikan 2. Duanya ada 2. 1, 2. Operasi demikian berarti nilai 2 dapat dicoret. Ketika kita mencoret angka 2 kali di bagian pembagi, berarti pada bilangan yang akan dibagi juga dicoret 2 kali. Hasilnya, sisanya 2-nya tinggal 2. 1, 2. Atau dengan kata lain, 2 di pangkat 4 dibagi 2 di pangkat 2 sama saja dengan 2 di pangkat 4 dikurangi dengan 2. Contoh yang lain, ketika kita membagi A di pangkat 6 dibagi A di pangkat 2, sama saja dengan kita mengalihkan A di pangkat A dikali A sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita bagi dengan A kuadrat atau A dikalikan A. Kita bisa coret A sebagai pembagi. Hanya ada 2, kita coret A2, dan sebagai pembilang atau sebagai bilangan yang akan dibagi, kita juga coret 2. Sisanya A-nya tinggal 1, 2, 3, 4 atau A di pangkat 4. Dengan kata lain, A di pangkat 6 dibagi A di pangkat 2, hasilnya A pangkat 4 atau A pangkat 6 dikurangi 2. Jika dirumuskan berarti
A dipangkat M dibagi A dipangkat N berarti A dikalikan A sebanyak M faktor, kemudian dibagi A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, dan dapat disederhanakan menjadi A dipangkat M dikurangi N. Kesimpulannya, ketika kita membagi pembagian bilangan berpangkat A dipangkat M dibagi A dipangkat N, sama saja dengan A dipangkat M dikurangi dengan N. Submateri berikutnya adalah sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Contohnya, ketika kita memangkatkan 2 dipangkat 4, kemudian dipangkat dengan 2. Sama saja kita mengalihkan 2 dipangkat 4 dikalikan 2 dipangkat 4, atau 2 dipangkat 4-nya ada 2, 1, 2. Hasilnya 2 dipangkat 4 ditambah 4, atau 2 dipangkat 2 kali 4, sama saja dengan 2 dipangkat 4 kali 2. Ingat sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat. Sama saja dengan 2 dipangkat 4 kemudian dipangkat lagi dengan 2, artinya 2 dipangkat dengan 8. Misalnya saja kita memangkatkan A dipangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti kita akan mengalihkan A dipangkat 5 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya jadi A dipangkat 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau bisa ditulis A dipangkat 3 kali 5, atau A dipangkat 5 kali 3. Nilainya berarti A dipangkat 15. Jadi, jika dirumuskan, maka A dipangkat M dikalikan N sama saja dengan A dipangkat M dikalikan A dipangkat M sebanyak N faktor, dan hasilnya A dipangkat M kalikan N, atau A dipangkatkan N dikalikan dengan M. Jadi, hasil perkalian A dipangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N adalah A dipangkat M dikalikan dengan N. Contoh soalnya, nomor 1. Jika kita mengalihkan 3 dipangkat 5 dengan 3 dipangkat 3, berarti 3 dipangkat 5 ditambah 2, atau 3 dipangkat 7. Kemudian, nomor 2. 2 dipangkat 3 dikalikan 2 dipangkat 2 dikalikan 2 dipangkat 5. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Di nomor 2, bilangan pokoknya adalah bilangan 2. Nilainya berarti 2 dipangkat penjumlahan dari pangkat semuanya. 3 ditambah 2 ditambah 4. Jadi, sama dengan 2 dipangkat 9. Nomor 3, 3 dipangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Perhatikan dulu, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu bilangan 3. Setelah itu, kita bisa mengurangkan pangkatnya. 3 dipangkat 6 kurangi 3. Hasilnya 3 dipangkat 3. Nomor 4, 5 dipangkat 6 dibagi 5 dipangkat 2 dikalikan 5 dipangkat 4. Pada soal nomor 4 ini terdapat operasi campuran, yaitu pembagian dan perkalian. Kita akan mengerjakannya sesuai dengan urutan. Pembagian dahulu, kemudian ke perkalian. Perhatikan, bilangan pokoknya juga sudah sama, yaitu 5. Jadi, nilainya adalah 5 dipangkat 6 kurangi 2 ditambah dengan 4, atau 5 dipangkat 8. Contoh nomor 5, 7 dipangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Artinya, 7 dipangkat 2 dikalikan 3, atau teman-teman bisa menuliskannya 7 dipangkat 3 kali 2. Hasilnya 7 dipangkat 6. Soal nomor 6, contohnya 2 dipangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 3. Perhatikan, operasi pembagian dilakukan terlebih dahulu, setelah itu baru operasi pemangkatan. Artinya, kita akan membaginya terlebih dahulu sebelum memangkatkan. Perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pangkatnya. 2 dipangkat 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan 2 dipangkat 4 kurangi 2. Hasilnya 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Setelah itu, 2 dipangkat 2 dipangkatkan dengan pangkat 3. Hasilnya 2 dipangkat 6. Setelah mempelajari materi tentang pemangkatan bilangan berpangkat,
Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba mengerjakan latihan berikut ini. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video pembahasan latihan berikut, teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya.